siang teman-teman. Ya. Siang, Bang. Di sini ada Ibu Wira Mika, model dan juga seorang mantan kontestan Putri Indonesia tahun 2019 yang merasa telah dipersekusi oleh warga lingkungan tempat tinggalnya di kota wisata. Adapun permasalahan itu yang sungguh sangat unik ya masalahnya itu. Hanya dikarenakan Ibu Wira jogging lari pagi dan tiba-tiba ada tetangga-tetangganya yang katanya para suami yang ada di komplek tempat tinggal itu ikut-ikutan jogging juga semuanya keluar ikut-ikutan jogging ya. Dan dikarenakan ada di kejadian itu tiba-tiba suatu hari Ibu Wira diserang ke rumahnya oleh para istri laki-laki di tempat tinggalnya itu. Lalu dilontarkanlah segala macam kata-kata yang tidak pantas dan tidak senonohnya gitu ya, menuduh Ibu Wira yang bukan-bukan. Padahal Ibu Wira ini berkata, apakah saya salah menjadi seorang yang cantik? Hanya karena jogging lari-lari, orang lain suka, lalu dia merasa menduga ada tindakan mempersekusi dirinya sendiri ya. Dan ini antara lain ya mereka datang menyerbu rumah Ibu Wira. Juga termasuk Pak RT. Pak RT ini yang seharusnya menjadi pengurus ya, mengayomi, melindungi dan membina warganya. Tentu kalau ada warga yang diduga keliru atau salah, seharusnya dinasihati, diberikan wejangan. Namun kenyataannya katanya ikut-ikutan juga menyerang Ibu Wira. Oleh sebab daripada akibat itu, maka Ibu Wira sudah membuat laporan polisi terhadap Pak RT juga beberapa warga yang ikut menyerang dia. Antara lain nanti Ibu Wira akan menjelaskan kronologinya dan teman saya bisa laporan polisi. Ya, silakan mungkin ada dari Ya, baik, rekan media, terima kasih. Kami selaku kuasa hukum dari saudari Wira akan menyampaikan terkait dugaan korban persekusi yang dialami mereka. Yang peristiwanya terjadi di kota wisata klaster Gunung Putri Bogor tanggal 29 Mei 2021. Setelah terjadinya klien kami peristiwa tersebut, kemudian klien kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor dengan nomor STPL BAB garing 1200 garing 7 garing 2021 Jawa Barat, Polres Bogor. Adapun kronologisnya silakan. Terima kasih banyak teman-teman media semua. Saya sangat shock atas kejadian tanggal 29 Mei 2021. Rumah saya dimasukin oleh warga dan mereka berniat mempersekusi saya, melontarkan kata-kata yang tidak senonoh, tuduhan, fitnah, segala macam. Itu semua karena berawal dari saya olahraga di dalam kompleks saya, dan saya tidak mengerti salah saya apa, apakah saya membuat salah, apakah saya itu semua tidak ada pernah saya lakukan, tapi mereka mempersekusi saya dan memfitnah saya dengan kata-kata yang tidak baik. Oke, sebentar. Pada saat itu tanggal berapa, hari apa, jam berapa? Tanggal 29 Mei sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi? Ya. Mereka datang menyerbu, bahkan orang tua saya mau dipukul dengan kursi, kemudian saya pun mau dipukul, semua itu sudah saya laporkan. Kalau yang sempat terlihat oleh Wira kira-kira berapa orang? Banyak sekali, lebih dari 10 orang. Dan mereka sempat masuk dalam rumah atau masih di pekarangan? Sangat masuk, mereka masuk sampai ke dalam. Sampai ke dalam rumah? Sampai ke ruang TV, living room. Apa yang mereka lakukan saat di dalam rumah itu? Mencaci maki, segala macam kata-kata
yang tidak senonoh, kemudian mengusir juga. Mengusir. Iya, ada statement mengusir, pergi keluar dari klaster ini, kayak gitu ada. Lantas Lira sikapnya apa? Saya cuma bisa nangis, kemudian mama saya juga shock. Saya nggak tahu harus bagaimana diperlakukan seperti itu. Akhirnya kami buat laporan. Saya kasihan sama orang tua saya. Papa saya tidak berdaya, dia sakit. I'm sorry. Jadi saya minta ada aparat untuk segera proses itu saja. Kira-kira berlangsungnya berapa lama di dalam rumah itu? Cukup lama Pak, cukup lama. Dan tidak ada yang melerai? Ada yang melerai dari Babinsanya. Berarti mereka pergi. Iya, tapi lama sekali. Apakah ada tindakan pengerusakan ataupun kamu dianiaya atau dipukul atau hanya sebatas verbal kata-kata? Dilerai oleh Babinsa. Kalau nggak dipegangin, saya udah kena tonjokan segala Jadi ada macam. upaya untuk memukul? Iya, itu sudah dilaporkan dan SP2HP juga sudah keluar. Kamu prianya suaminya. Jadi suaminya mungkin merasa malu atau bagaimana kan dia depan istrinya. Jadi seperti itu. Termasuk ada ancaman juga Mbak, mungkin yang terlontar dari mereka orang, seperti apa mungkin ancamannya gitu, bentuk ancamannya? Itu pada kejadian bulan Agustus ada orang Ambon sampai datang buat onar malam-malam gedor-gedor keluar saya kan awasin katanya, jadi diteror segala macam sampai Polres Polsek semua datang, semua CCTV bukti ada di depan. Iya, setelah tanggal 29. Berapa kira-kira seminggu, 2 minggu? Setelah 2 bulanan ya. Setelah 2 bulan berarti Ada upaya lagi. Jadi itu kejadian bulan Mei tanggal 29 yang datang. Nah yang Ambon itu bulan Agustus kemarin, 17 Agustus baru. Oke Lisa, saya penasaran pada saat momen itu, apa yang kamu sampaikan kepada mereka? Salah saya apa atau bagaimana? Iya, jadi mereka ingin ketemu, mereka nggak menyampaikan niat mereka apa secara clear. Cuman mereka memaksa saya untuk keluar ketemu. Saya nggak mau ketemuin mereka sampai akhirnya Polres dan Polsek datang. Baru saya berani keluar. Nah, saat itu ada dipertemukan oleh pihak kepolisian Iya ada. dan kamu tahu apa motifnya? Dan kami lihat juga aparat tuh melihat sendiri bahwa oknum ada, kebetulan dia ketua klaster, ketua RW, memberikan uang kepada orang Ambon itu sebesar Rp500.000. Kemudian sebelum kejadian 2 orang Ambon datang, supir pribadinya pun terlihat di CCTV bolak-balik. Kemudian lampu jalan semua nyala kecuali saya, yang depan rumah saya dimatikan. Kemudian satpam juga HP-nya nggak ada yang aktif, jadi ditelepon. Kemudian ya pokoknya udah kayak di film-film lah. Lira memang hubungannya dengan tetangga seperti apa? Saya nggak pernah bergaul di situ, jadi saya nggak pernah ikut apa-apa. Bahkan ada salah satu pun yang menanyakan, bahkan marah, kenapa kamu nggak ada ikut arisan ini? Ya nggak perlu lah tante, yang penting kewajibannya kita laksanakan, nggak perlu ikut apa gitu. Tidak juga, tetap ada sosialisasi, cuman untuk yang terlalu close bagaimana enggak. Pengamanan justru sangat ketat, makanya ini benar-benar I don't know, mungkin sudah gitu. Jadi satpam HP-nya semua mati, padahal ada berjaga pada saat itu. Gitu. Dan itu sudah saya buat laporannya di Propam sudah. Ada 5, diduga 4 orang itu suami istri, sudah saya laporkan begitu. Dan sebelumnya juga ada kejadian saya dipaksa untuk tanda tangan oleh satpam atas suruhan ketua RW yang oknum itu, oknum aparat. Kemudian saya tidak mau tanda tangan karena itu bukan rumah saya, rumah kosong di blok lain, menyatakan ada ular, piton segala macam seperti itu. Surat apa itu disuruh tanda tangan?
isinya? Maksudnya kamu disuruh Me- akui atau itu? Iya, ada ular piton, rumah tidak terurus segala macam. Jadi Tapi seakan-akan itu bukan diakui rumah bahwa saya. kamu punya itu milik Lira. Iya, tapi itu bukan rumah saya, Pak. Nah ini menarik nih Bang, dari sisi hukum nih. Apakah orang boleh masuk ke rumah orang dan melakukan tindakan-tindakan seperti diceritakan tadi? Apakah itu pantas atau seperti apa nih dari kacamata hukum? Ya, kami himbau kepada warga dimanapun tinggal hendaknya bersatu tentu ya, bersatu padu menjaga kedamaian dan kebaikan di dalam tempat tinggal manapun juga. Kalau ada masalah daripada warga, jangan main hakim sendiri, main ambil tindakan sendiri, menghukum vonis sendiri, ya. Apalagi yang namanya Pak RT, pengurus, seharusnya kan orang pintar, orang pendidikan, tahu aturan, ya. Jadi harus bisa mendamaikan warganya yang ribut atau yang ada masalah, ya. Bukan ikut-ikutan ribut lagi, itu salah. Dan memasuki ke rumah orang, itu harus ada izin yang punya rumah. Satu langkah saja kalian masuk tanpa izin, itu sudah melanggar hukum. Memasuki pekarangan rumah orang tanpa izin, melanggar pasal 167 KUHP. Ada ancaman hukum. Ya. Begitu pula mau melakukan tindakan pengancaman atau segala macam, mau memukul, itu sudah perbuatan yang sangat tidak menyenangkan. Jadi kami himbau supaya menjaga persatuan dan kerukunan di dalam tempat tinggal itu, dan jangan pernah main hakim sendiri. Itu diingat ya. Ini kita ini negara hukum, Rechtsstaat negara hukum. Segala sesuatu ada aturan hukum. Jangan main hakim sendiri. Sementara laporan polisi sudah berjalan, mari kita hormati hukum yang berlaku dengan jalannya proses hukum ini, gitu ya. Dan kepada warga, terutama warga tempat tinggal yang Ibu Lira, kami himbau, dan staf ya, jangan melakukan tindakan liar ya. Negara kita negara hukum. Apabila terjadi sesuatu atas diri Ibu Lira sejak terhitung saat ini, bisa kita tutup, kita duga kalian melakukan apabila terjadi di dalam kawasan rumah. Jadi kita mohon supaya jaga persatuan dan kerukunan. Pak RT, Pak RW, tolong dibina warga dengan baik ya. Dibina, diayomi, dilindungi. Kalau memang Ibu Lira ada kesalahan, ada kesalahan, dinasihati. Kalau memang ada pelanggaran hukum, silakan diproses hukum. Jangan kalian main hukum sendiri, main hakim sendiri. Itu nggak benar ya. Negara kita negara hukum, bukan utang. Ya, baik, harapan kami dari selaku kuasa hukum saudari Lira agar pihak kepolisian melakukan proses hukum yang berjalan sesuai dan profesional dan bersikap imparsial. Itu harapan kami. Dan kami rasa cukup. Ya. Sejak saat ini kami menjadi pendamping hukumnya Ibu Lira. Kami siap mendampingi dalam setiap pemeriksaan di kepolisian ya, sampai jalannya perkara ini dengan baik dan benar, dan tidak ada jangan sampai macet atau tidak lancar atau ada apalagi yang namanya intervensi, jangan sampai ada ya. Jadi biarkan siapa yang melakukan perbuatan pidana harus menanggung risiko hukum, gitu ya.